Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu jamaah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puja puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang selalu melimpah ruahkan segala nikmat kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, salah satu nikmatnya kita hadir di majelis tempat yang mulia ini di bulan yang sangat baik, Syahrul Hurum. Bahkan saudara-saudara kita sedang berkonsentrasi melaksanakan persiapan ibadah yang paling utama menjadi penghujung dari rukun Islam adalah pelaksanaan ibadah haji. Dan insya Allah kita pun juga akan ikut serta di dalamnya dengan syariat-syariat yang sudah dijelaskan, dipersembahkan kepada kita dari warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah 10 hari yang mulia ini min ayyamin dunya al-amalu ahabbu ilallah ta'ala ayyuta'abbada fiha min ayyamin asyar. Tidak ada suatu hari yang paling mulia selama dunia ini ada kecuali hari yang terbaik, di mana amalannya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding amalan yang lain, yaitu keutamaan dari amalan 10 hari awal Zulhijjah. Insya Allah 10 hari awal Zulhijjah. Baik, yang pertama yang paling dahsyatnya adalah ibadah haji sampai selesai tuntas. Kemudian bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, tetap kita juga sedang menteladani kecintaan yang pernah ditumpahkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan ketauhidannya yang tanpa syarat. Beliau selalu sami'na wa ata'na. Di antaranya buat kita semuanya memuliakan 10 hari itu dengan saum, ya. Saum itu terbagi 3. Ada saum yang melaksanakan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 7, itu namanya saum Zulhijjah, ya. Yang tanggal 8 namanya saum Tarwiyah. Yang tanggal 9 namanya saum Arafah. Ibadah terbaik pada malam Idul Adha adalah bertakbir. Takbirnya terbagi 2, ya. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad, ya. Kalau takbir yang mutlak, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
akbar itu zikir. Sekarang ini ya perbanyak zikir mutlak gitu dari 1 sampai tanggal 7. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kalau waktu 1000 kali. Jadi jangan pakai hemat melulu gitu ya. Jadi sekali-kali kita pakai paket istimewa yang memperbanyak ini zikir, karena katanya ya amalu ya ala amalu, jadi beramal fi kulli yaumin, di setiap harinya, di 10 hari tadi, itu pesan dari hadis tadi, itu disyami sanatin, beramal apa saja ya yang dilaksanakan pada 10 hari yang ini Zulhijjah ini, sama 1 harinya sama seperti puasa 1 tahun ya. Jadi keadilan syariat Islam itu seperti yang sering saya sampaikan, kenapa banyak dilipat gandakan ya, supaya setara dengan orang-orang yang umurnya panjang-panjang ya. Nabi Adam itu kan katanya menurut para ulama tuh umurnya 2000 tahun ya. 2000 tahun hidup, coba kayak gimana. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh kan di Quran kan sudah jelas dakwahnya saja 950. Itu bersyiarnya ya, sebelum jadi Rasul. Nah, jadi ada yang mengatakan sampai usia 1000 tahun itu bersama sebelum jadi Rasulnya gitu. Nah di umat Rasul itu kan akmaru ummati baina sittin wa sab'in ya. Umur umatku, kata Rasulullah, umur umatku antara 60 70. Nah gimana tuh besok surganya? Nanti kan nggak adil dong gitu ya. Gitu. Sedangkan surganya sama nanti sama dengan yang orang yang umurnya panjang-panjang. Makanya Islam itu banyak yang sama dengan sekian, puasa Syawal 6 hari sama dengan kan gitu ya. Puasa Muharram besok sehari sama dengan sekian gitu ya. Jadi diakselerasikan gitu. Seperti ini gitu ya. Dapat Lailatul Qadar alfi syahr, seperti 1000 bulan. Kan 80 jadi gitu ya, akselerasi. Jadi termasuk 10 hari sampai diucapkan oleh Allah langsung pakai kalimat sumpah ya di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar. Kalau Allah udah pakai demi tuh serius banget gitu, supaya kita tuh yang baca tuh ini apa sih sampai pakai demi gitu ya. Ada huruf kosamnya, huruf sumpah, supaya dapat perhatian khusus agar kita tuh memperhatikan banget dengan walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Nah itu menurut para ahli tafsir, malam 10 itu 10 hari Zulhijjah awal ya. Terus 10 hari akhir Ramadan. Terus 10 Muharram, Tasu'a, Asyura. Itu ditafsirkan oleh ganda, salah satunya yaitu 10 hari awal Zulhijjah. Sampai langsung, kalau Ramadan kan langsung di surat Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu kemuliaan Ramadan adanya di ayat itu. Kalau kemuliaan 10 hari Zulhijjah itu di surat Al-Fajr yang suka kita baca. Demi waktu fajar
Emang karena fajar itu kan ya dahsyat banget sampai disebutkan rokaatal fajri, rokata al fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar 2 rakaat saja itu yang dicontohkan Rasul lebih utama dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Tuh makanya pakai huruf qasam ayatnya, pakai huruf sumpah. 3 waktu terbaik di pagi hari yaitu al-fajrnya, ad-duhanya, ya. Jadi fajar, subuh, duha, suruh, tuh 3 waktu terbaik ya. Sampai sholat suruh itu dikatakan pahalanya seperti taman, sempurna. Jadi itu dalam rangka tadi akselerasi bagaimana supaya umat Rasulullah yang di akhir zaman ini besok sekelasnya dengan barengan dengan umatnya Nabi Adam, barengan dengan umatnya Nabi Nuh, barengan dengan umatnya Nabi sebelumnya. Karena ada yang awalun, ada yang akhir. Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin gitu. Sebagian besarnya adalah awalun yang dulu tuh ya. Tapi sebagian kecilnya nanti di surga itu akhir zaman, orang yang akhir zaman ya. Wa qalil itu sedikit itu. Padahal orangnya lebih banyak ya. Tapi yang masuk surganya wa qalil. Sulatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Kalau masuk surga wa qalil, tapi kalau masuk neraka sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin. Sebagian besar juga ada yang kelompok akhir zaman. Itu. Nah, kembali lagi. Jadi itu tadi kemuliaannya 10 hari di awal Zulhijjah sampai disebutkan dalam hadis tadi mamin ayyamin dunya al-amalu fiha ahabbu ilallahi ta'ala ayyuta'abbada lahu fiha min ayyamil ashar. Hadisnya dan itu dinyatakan hadis sahih. Banyak hadisnya, banyak kita dengar ya. Tidak ada suatu hari yang mana hari-hari yang ada di dunia ini lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah dari segala amal ibadah kecuali di tanggal hari-hari pilihan itu ayyamul ashar, 10 hari, layalin ashar kalau bahasa Koreanya ya, 10 hari. Jadi jangan di 10 hari ini mah 10 hari saja paling tidak syukur sampai hari tasbihnya. Tapi ketatnya tuh di 10 hari ini kalau hari tasbih kan tinggal hari enak, hari makan. Gitu. Hari makan malah puasanya juga nggak boleh gitu. Sok aja makan gitu. Tapi yang ini tuh hari ketatnya di sini. Jangan ada ya kebanyakan scroll gitu ya di hari-hari itu tuh. Pokoknya insan mengawasi waktu cuma 10 hari, kalau Ramadan kan sebulan ya masih ini, dan kalau Ramadan di 10 hari terakhir itu Lailatul Qadarnya rahasia. Tidak, kalau ini kan udah jelas harinya, 7 harinya ini, hari ke-8-nya ini, hari ke-9-nya ini, hari ke-10-nya ini, dan itu tadi ya. Jadi amal kulla yaumin gitu ya, amal setiap harinya disiami sana seperti puasa 1 tahun. Wa qiyamuhu, dan sholat-sholatnya di hari 10 itu ya
Biqiyami seperti sholat Lailatul Qadri. Seumpama sholat di malam-malam Lailatul Qadar. Wah, gitu ya, tergiur gak tuh? Wah, jadi kalau 10 hari ini jangan sia-sia, jangan kebanyakan ngobrol, jangan kebanyakan tidur, jangan kebanyakan scroll, jangan kebanyakan apalagi nanti besok di tanggal 9-nya lagi Arafahnya tuh harus ketat banget gitu. Ya, kalau bikin lontong ya sikapi aja deh buat jangan seharian itu bikin lontong, bikin rendang, bikin udah besokannya aja deh gitu. Iya, karena kurang mengawasi akhirnya kita nggak kebagian momen Arafahnya. Ya, kan itu hari mustajab. Ya, kita kan banyak keperluan sama Allah kan. Ya Allah. Sedangkan sama orang aja belum kesal melulu. Gimana ya? Ya udah sama Allah aja dikasih harinya gitu. Mumpung dikasih harinya untuk curhat sehabis-habisnya ke Allah gitu ya. Melalui sholat, melalui puasa, baca Quran, zikir tadi terbaik, subhanallah walhamdulillah. Takbir tadi apa? Takbir ada takbir. Itu kalau Allahu Akbar Allah itu kan hari tertentu. Gak bisa ikut yang lain. Allahu Akbar Allah. Siapa yang lebaran bu? Jadi itu khusus, itu adanya di malam Idul Adha seharian sampai selesai hari tasbih. Setiap salam habis sholat jangan berdoa dulu, langsung takbir. Assalamualaikum. Baca 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah. Itu kan takbir itu terjadi ketika ya itu drama penyembelihan itu dimulai ya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebelum sudah hadis saya ke situ dulu ya supaya besok ini kena ke hati kita gitu bu. Setelah selesai semuanya udah setan tadi udah dilempar itu ya sama Nabi Ibrahim sama Ibu Hajar sama Nabi Ismail selesai. Kalau di dalam surat apa? Surat As-Saffat, ya kan? Nah, itu dikatakan oleh Allah yang bagaimana Nabi Ibrahim berjuang ingin punya anak. Qala inni laibun ila rabbi sayahdi. Nabi Ibrahim perginya kemana? Deketin Allah gitu ya. Terus kalau udah deketin Allah sayahdi, Allah kasih pembuka ya. Dikasih arahan sama Allah ya. Terus deketin ya sama Allah. Terus mintanya Pak Rabbi habli minas sholihin. Surat As-Saffat itu yang surat 37. Rabbi habli minas sholihin. Beri kepadaku ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh. Ya Allah, pengen keturunan yang soleh. Begitu nangis. Cerita juga terus dikasih wahyu oleh Allah menikahi Siti Hajar. Wa basyarnahu bil ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada dia dengan anak yang halim, lembut, ya, baik, soleh. Ya. Kalau di dalam surat Maryam itu ayat 15 itu wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Seperti karakter Nabi Yahya ya, yang dia dari mulai bayinya sudah kelihatan calon rasulnya ya. Jadi itu bighulamin halim. Siapa? Ismail ya. Terus
Ya, cerita dramanya itu sama Allah suruh pisah ya, bagaimana tetap Nabi Ibrahim harus tetap ya apa mendahulukan kecintaan kepada Allah, jangan sampai karena udah punya anak jadi lupa kepada Allah seperti pada umumnya orang ya. Kalau udah diberi udah lupa sama yang memberinya, yang ngasihnya. Nabi Ibrahim enggak, supaya tetap dia kecintaannya fokus ke Allah, suruh pisah, suruh tidak tergantung dengan keluarga, maka dipisahkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, kemudian Nabi Ibrahim balik ke Palestina. Setelah itu perjalanan yang panjang, terjadilah peristiwa kurban tadi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Surat tadi As-Saffat ayat 100. Lama balago setelah itu Nabi Ismailnya balago tuh balik ya. Balago udah balik gitu ya. Udah balik tuh udah usia 15-16. Mama saya udah bareng-bareng deh kerjaannya sama Nabi Ibrahim. Kalau udah remaja kan bapaknya pedagang, anaknya Ibrahim udah ikut dagang dan sebagainya. Tuh ikut mam perbagus apa Ka'bah. 100. Lama balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Setelah balik terus bareng-bareng ngerjain memperbagus lingkaran Ka'bah. Sudah baru aja ketemu rindu-rinduan, kangen-kangenan bareng-bareng. Nabi Ibrahim itu apa? Mimpi ayah menyembelih dirimu. Wahai anakku, menurut engkau bagaimana? Gimana tuh ayah? Ayah nyembelih dirimu. Itu makanya tarwiyah itu dari taro itu pertimbangkan ya. Kalau sekarang tarwiyahnya pertimbangkan kurban apa enggak ya, kurban enggak gitu ya. Nah, kurban 3.700.000 ini bagaimana ini kan gitu ya. Kalau kepada kita harta, kalau kepada Nabi Ibrahim Pandur mada taruh juga pertimbangkan. Makanya taruh yatun ya, timbang-timbang gitu. Jadi suka ada keraguan di dalam diri kita, cepat yakinkan, jangan dibiarkan kegelisahan dan ya pertimbangan itu kesambut sama suara setan. Iya, karena suara Allah sama suara setan tuh rebut-rebutan ya. Ketika berbantah gitu ya. Tapi itu motor gimana gitu ya. Itu kayaknya tuh ada harus ditambahin. Tapi ini gimana? Kan rebut-rebutan tuh ya. Jadi jangan kelamaan. Makanya Nabi Ibrahim cuma sehari itu aja mempertimbangkan, ya menyampaikan ini. Kalau ada sifat manusiawi yang dikeluarkan, Nabi Ibrahim juga sebagai manusia biasa yang pasti berat. Nabi Ismail juga demikian. Pada saat yang sama itu kemudian datang pertimbang ini menimbang mengingat gitu ya. Tapi pada akhirnya di tanggal 9 paham. Ya, ngerti bahwa itu adalah aturan Allah yang wajib diikuti. Maka tanggal 10 eksekusilah tuh ya. Gitu. Jadi kata anaknya apa tuh kalau sudah yakin ya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak cepat laksanain, jangan lama-lama pertimbangannya. Ya, cepat ya abati buru-buru kerjain. Gitu. Apa yang sudah diperintahkan kepada ayah, jangan kelamaan. Iya enggak. Kalau mau ngaji suka ada di hati kita, ngaji enggak.
Enggak. Kalau mau tahajud bangun ya dinyalain alarmnya, tahajud enggak, begitu dibangunin sebentar lagi. Itu taruhyahnya jadi keseret lagi sama suara iblis. Ya. Gampang banget. Ya. Sama ngukur bang juga begitu ya. 3.700.000 ini kalau urusan ini udah. Jangan lama-lama, harus buru-buru Arafah. Allah tuh nanti kasih aman kok, kalau udah Arafah itu aman gitu, diamanin sama Allah gitu. Jadi ya makanya if almatu mas cepat kerjain satajiduni, engkau akan mendapati aku, kata Nabi Ismail, insya Allah. Ya. Milik kita tuh insya Allah, bukan pasti. Ya, insya Allah. Milik kita tuh insya Allah. Ya. Pasti saya sabar enggak? Insya Allah satajiduni, insya Allah ayah akan mendapati aku anak yang sabar. Ya sabar udah ya. Terus mulai diproses manajemennya ya. Terus gimana ke ibu? Bilang aja kalau ke ibu jangan terus terang saya musim disebeli ya. Ini terus datanglah setan. Terus akhirnya dijumroh 7 kali ya. Ula, wusto, akobah, udah selesai semuanya. Terus lanjut. Alama aslama watallahu lil jabin. Ketika aslama pasrah ya. Jadi itu lehernya sudah pasrah. Nah itu tak terjadi. Allah memanggil seluruh malaikat ya. Wahai malaikat, tontonlah tuh ya drama yang aku mainkan untuk hambaku yang paling cinta kepada Kau. Dia menyanggupi ya. Dia menyanggupi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, watallahu jabin. Ketika pasrah anaknya sudah tergolek ya. Terus kemudian goloknya dengan mengkilat-kilat, Masya Allah. Terus malaikat itu tadi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus malaikat bertasbih, yusabbihu Allahumma bis-samawati wal seluruh isi itu bertasbih, mentasbihkan kepatuhan yang sedang diperbuat oleh Nabi Ibrahim ya. Makanya begitu digesekin ke leher, ayah kok kayak diusap-usap ya. Ya, coba ya. Ayah nggak tega kali lihat saya, gitu ya. Ya udah, ayo apa saya ditutup aja, nggak usah katanya. Coba lagi, Allahu Akbar. Maka terus, Allah bilang ketika sudah pasrah banget, monggok gitu ya, nggak ada lagi yang dikhawatirkan. Apa? Allah masih ada kan? Wafadainahu. Di situ kan ada wanadainahu ayya Ibrahim. Hai Ibrahim. Allah manggil Ibrahim, stop. Ya, stop. Ya. Wanadainahu nadaina. Allah memanggil Ibrahim. Ya Ibrahim, hai Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya. Ya. Qad saddaqtar ru'ya. Stop. Engkau sudah membenarkan, mengikuti, mematuhi apa yang menjadi mimpimu. Karena tidak sembarang mimpi kayak kita. Ya, kita mau mimpi aja nggak kayak Nabi Ibrahim. Beda, gitu ya. Konsep daftar ru'ya itu mimpi, ya. Mimpinya maksudnya perintah lewat mimpi, gitu. Konsep daftar ru'ya, kamu sudah, ya. Nah, jadi masa-masa itulah disebut Arafah, kemudian Nahar.
Jadi ada tarwiyah, ada arafah, ada nahar, ada tasyrik. Gitu. Masing-masing ada nama-namanya. Dan masing-masing ada ritual-ritualnya. Ya. Jadi Masya Allah, saya kalau baca itu tuh merinding gitu. Ya Allah, ini peristiwanya. Makanya kan di situ wa tarokna alaihi fil akhirin, di bawah itu ya. Setelah wa fadaina bidhibhin azim ya. Setelah itu Allah langsung memerintahkan, menginstruksikan kepada Jibril untuk membawa kurban yang pernah dipersembahkan oleh siapa? Habil. Habil kan kurbannya bagus banget ya Bu. Surat Al-Ma'idah kalau nggak salah ayat 23 ya. Ya. Dan itu. Waktu naba abnai adama iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulanna. Terus itu surat Al-Maidah ayat 23 kalau tidak salah. Al-Maidah itu surat 5. Nah, itu pokoknya bunyi ayatnya Watlu. Surat ayat berapa? 23 benar kan? Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi kurban itu udah ada di zaman Nabi Adam juga. Cuman selalu ada dua versi manusia yang menerimanya. Ada yang menerima 27. 27. Nah, 27. Iya, 27. Salah. Suratnya nomor 5 ayatnya 2. Watlu ya? Apa watlu? Watlu ya. Watlu alaihim naba abnai adama il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam qurbanan ahadihima walam yutaqabbal artinya dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi yang diterima sama Allah itu yang karena takwa, bukan karena nggak enak. Kurban nggak enak sama tetangga, masa tahun ini nggak kurban, bukan. Tapi karena takwa. Kalau Qabil karena nggak enak, dia kurban tapi nggak enak doang. Gitu nggak enak sama ayah disuruh ya saya ya udah terpaksa deh gitu. Makanya ya cari kurban yang jelek. Dan itulah warna manusia yang ada di dunia ini. Malah jadi 3. Itu di zaman Nabi Adam nerima dua-duanya, tapi yang satu karena takwa, yang satu lagi karena manusia. Tapi setelah itu ada 3, ada yang menerima tapi ogah-ogahan, ada yang nggak menerima. Ya. Maka orang yang menerima disebutnya siapa? Inna syani'aka huwal abtar. Nyambung di surat apa? Al-Kautsar. Ya. Surat favorit kalau sholat. Dan ini mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, inah aja. Siapa boleh? Boleh, tidak salah. Ya kayak bacaan kedua itu. Mau yang panjang jangan lupa. Ya bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Sungguhnya kami sudah memberi kepadamu nikmatnya banyak banget, gak kehitung. Kalau sadar dapat nikmat banyak, wasoli, ya. Tanda terima kasihmu itu sholat. Allah gak butuh terima kasihmu, tapi itu untuk dirimu sendiri, gitu. Untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Allah yang mengajarkan supaya manusia itu punya akhlak terima kasih, gitu. Fasholli, maka sholat lirobika karena Tuhanmu, wanha dan berkurban. Syariat kurban kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad, ayatnya yang tadi, yang ini apoikan kautsar, ini surat Al-Kautsar, ya. Ayat 2. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang Kurbanlah. menolak itu, ya. Dari syariat yang diturunkan kepada Nabi, abtar, terputus dari rahmat Allah. Ciri orang terputus dari rahmat Allah seperti yang dilakukan oleh Qabil, saudaranya Habil. Kurban yang diterima oleh Allah, yaitu dari Habil, dipersembahkan kepada Nabi Ismail. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Surat tadi surat As-Sabat, ya. Itu adalah kurbannya Nabi Ismail, karena yang dikurbankan sudah bukan lagi binatang, tapi dirinya, nyawanya Nabi Ismail dan cintanya Nabi Ibrahim. Jadi supaya apa? Supaya menghilangkan kegandrungan banget pada dunia. Dunia itu yang paling indah, ya. Siapa? Keluarga. Tadi cinta-cintanya sama suami meninggal, ya. Cinta-cintanya sama anak, ya. Tahu anak gak sayang sama kita, kan gitu, ya. Kita udah memperjuangkan habis-habisan, ya. Dianya cuek bebek, baik. Lepasin, nggak usah sakit hati, nggak usah kecewa. Semua cinta itu buat Allah, Masya Allah. bukan untuk anak. Kita diperintah oleh Allah, ya, gitu. Jadi los aja merdeka untuk Allah, gitu. Ya lah, betul. Ini sholat itu suci, sholat ibadahku, hidupku, semuanya dia buat Allah. Beliau ditantang oleh raja dibakar, cuek aja. Dibakar, karena dibakar. Emang gak takut, gitu. Aku yakin diriku taat sama Allah, ya kan? Selama dia taat, tidak ragu sama kebesaran Allah. Buktinya aman-aman aja. Kenapa kita tidak aman? Separuh hati. Cintanya gak tulus kadang-kadang. Masih rebut-rebutan dengan cinta kepada dunia, ya kan? Keluarga, anak, suami, terus apa lagi, gitu ya. Kamu tuh ya, gitu, itu kan. Kemusyrikan itu ada pada diri. Coba kalau nggak ada aku, coba kalau nggak ada aku, nggak ada aku, gitu. Gitu ya. Nah itu, jadi seperti itu kadang-kadang kita, makanya dimurnikan 10 hari itu dikucek gitu, dibersih-bersihkan 10 hari itu dengan saum, ya, dengan saum, dengan zikir, ya, subhanallah, alhamdulillah. Itu harus banyak hipnotis itu jiwa kita itu dengan ketakwaan, keimanan, kepatuhan, kecintaan, sedikit demi sedikit terenggangkan dengan ketergantungan sama dunia. Warna dunia tadi, keluarga, harta, zuinal minas syahwat. Al-Imam 14, ya. Sudah dijadikan indah pada pandangan manusia itu syahwat, cinta suami kepada istri, istri kepada suami, wal-bani kepada anak, ya. Ya. Ya, zuina linnas hubbu
وناصير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله إنه حسن مآب. Al-Imran 14. Sudah dijadikan indah, kemilau, gitu ya, gitu. Di pandangan manusia, kemana? Bisa kepada pasangan cinta, bucin, cinta bet, gitu, kebangetan, ya. Terganggu, ya. Kalau siapa? Zuinalina sudah dijadikan indah banget di pandangan manusia. Minan nisa pada pasangan, wal banin sama anak tuh, sama anak gak ada habis-habisnya. Emang nggak tahu begitu, memang fitrahnya begitu, ya. Begitulah kita, ya. Anaknya udah tua teh, kita dicuekin aja, kita numirin gitu ya, Masukin lagi perut. ya Allah ya. Minta tolong sebentar aja, bisa gitu ya. Dan anak stop mengkhawatirkan itu, biar semua kita merdeka, pengabdian kita pada Allah gitu ya. Wal bani wal qanatiril muqantarati, pengen harta yang banyak, minal zahabi, pengen punya emas, apalagi emas mah gitu ya. Minal zahabi wal fidda, minyak merah ya, minyak perniagaan, wal khairil musawwamah, kendaraan yang cakep-cakep bermerek ya. Kalau kegeser sedikit dari keluar tuh ucapan tuh ya yang di kebun binatang, yang di toilet disebutin ya. Cuman karena dunia mulut kita jadi kotor, hati kita jadi kotor ya, pikiran kita jadi kotor tuh ya. Coba tuh yang di Cirebon ya, 5 orang dibunuh sekeluarga, ke bayi-bayi. Itu 28 Agustus 2025. Sampai sekarang pembunuhnya membingungkan. Baru dong. 2025. Sudah 6 bulan 7 bulan yang lalu. Di Bekasi ya? Bos itu ya, pengusaha. Belum ketemu. Pembunuhnya bingung nggak pokoknya. Apa itu semuanya? Dunia. Kok bisa ya? Dunia ya. Bingung. Persis seperti zaman Nabi Isa pernah. Ya, Nabi Isa itu berjalan. Ya, satu tahun ketemu di perjalanan ada seorang pemuda. Saya boleh karena kalau dulu kan perjalanan itu harus ada barang-barang, karena di jalan itu banyak bahaya ya kan. Sudah. Ente kemana? Aku kesini aja ada barangnya ya. Kita perjalanan panjang udah. Bapak bawa bekal, bawa saya juga bawa. Lama-lama kan siang. Habis bekalnya ya habis sama sekali. Lapar bagaimana nih? Lapar kita udah habis dari kemarin dari makanan. Gimana caranya? Ya udah, nggak bisa berdoa ya Allah, turunin ya Allah makanan. Anzil alaina ma'idatan minas sama ta'ala. Dari awalina wa akhirina wa yatamika wa rizqna wa taqal wa rizqna. Langsung dikasih roti ya. Kasih roti 3. Ini panas-panas ya kan? Kamu 1, saya 1, ini 1 buat prepare ya. Kalau nanti kita lapar lagi, ini ada. Oke, kasih ya. Terus udah, saya mau makan ya. Yang 1, saya mau ke cari air. Balik lagi situ, tapi yang 1 nggak ada. Itu tadi lagi kemana? Kita mau, udah mati ya. Akhirnya dari dikorek udah jalan aja deh gitu ya, jalan lagi karena tujuannya masih ada ini. Ayo gimana kalau nanti ya pokoknya jalan aja di sini gitu kan, jalan lagi. Ini ceritanya Nabisa sama pemuda tadi udah gitu ya.
lagi jalan Nabi Isa tanya lagi, saya pengen tahu siapa yang bilang kita di satu tuh. Oh dia tahu segala macam nggak tahu ya. Akhirnya sampailah di suatu tempat yang namanya pantai ya. Itu terus kata Nabi Isa, ini kita udah belum sampai perjalanan tapi ini udah lautan, bagaimana ini? Kata si pemuda yang tadi doa lagi, nggak tahu itu Nabi ya, cuma kayak teman aja. Doa lagi ya Allah. Nabi Isa berdoa, ya Allah, kalau nggak bisa pertolongan apa perjalanan masih jauh, tapi hamba melewati suatu air lautan yang tidak bisa ditembus, akhirnya tetap ada perahu gitu ya dikasih sama Allah. Mulai itu juga terpukul-pukul ya, di doa itu bisa diterus gitu ya. Berangkat, senang. Tanya lagi sama Nabi Isa, saya penasaran itu yang roti tadi kemana? Siapa yang ngambil ya gitu? Dia tuh nggak tahu, pokoknya dia istiqomah ngebohong gitu ya. Gitu ya, gitu ya. Nggak tahu orang desa nggak tahu mungkin. Saya juga tadi abang ke sana, saya juga ke sana, jadi saya nggak tahu. Pokoknya gimana dia cari ya. Udah, kata Nabi Isa. Dia tahu kan bisa Nabi ya. Tahu cuma pengen cek orang. Jadi nggak jujur nih gitu ya. Nah, terus akhirnya naik perahu udah selesai. Sampai lah tempat yang dituju udah dekat, udah dekat nih. Jadi kita berpisah ya. Saya mau ke sana. Gitu. Kamu kan ke sana? Oh iya saya ke sana. Tapi saya masih harus lagi ini. Gak punya perbekalan. Gimana ya? Tangan kosong ini. Wah, berdoa lagi gitu ya. Berdoa lagi terus akhirnya Allah kasih kepada Nabi Isa tuh emas berokan gitu ya. Senang si muda itu. Ayo dah, ini tiga lagi tuh. Emas ini saya satu, kamu satu katanya. Ini yang satu buat yang ngambil roti. Itu saya katanya. Itu yang ngambil roti saya. Nah dari tadi kalau nggak dunia, cuma deh kalau untuk kepentingan dunia. Iya. Kalau dunia tuh kayak gitu, ya udah, ambil aja loh. Bisa. Contoh ya. Tapi udah pas ini nggak bisa mau ini mau jalan. Saya juga nggak butuh. Udah kamu tiga, seneng dia mah ya. Punya tiga kan nggak bisa. Tapi ya kapan aja berdoa kan ya. Gitu mau 100 tumpukan juga bisa gitu. Udah buat kamu aja kita bisa. Nah, Nabi mau udah kelas sama dunia tuh udah nggak ada ini ya, nggak ada khawatir kali ini. Seneng dia wah ya cari ya. Nah gitu ya, pas perjalanan ada rampok. Ada rampok gede pakai kalau sekarang pakai kapal ini. Itu apa gitu ya akhirnya. Ini aja kita damai aja deh. Emang ini saya punya emas. Katanya kamu gini aja deh, buat saya satu aja kita bertiga gimana? Oke lah gitu ya. Udah itu tuh satu. Nah udah akhirnya temenan gitu ya. Aku mau kesini ya udah temenan gitu ya. Nah terus tadi penyakit dunia ya. Kata si orang ini kan ini pencinta dunia semua tuh ceritanya, pencinta dunia semua ya. Terus kata si bang lapar nggak? Lapar ya udah. Akhirnya terus si ini saya mau cari makan. Punya uang buat ada gitu kata si yang ada. Karena masa berjasa kan kasih emas ya udah kita beli makan. Yang dua beli makan ya. Terus yang satu beli makan terus yang dua kata si yang dua nih nungguin kan. Gitu. Terus kata yang satu nih itu yang tadi cari makan ya kita pulangnya aja jadi emasnya buat kita berdua. Mulai bikin serakah ya tidak cukup. Gimana? Iya bisa nggak kamu bunuh aja gitu, bunuh aja jadi itu emas yang satu dua gitu ya kita bagi dua. Iya juga ya. Iya kan kita berapa triliun kita punya gitu ya. Namanya orang hari-harinya tuh selalu nggak cukup kan gitu. Selalu nggak pernah bersyukur. Itu contoh itu kisah nyata yang terjadi pada zaman bisa diceritakan terus sama banyak kitab-kitab yang menceritakan. Udah ya. Nah yang beli
nasi tadi yang dimakan, pikirannya juga jelek. Tuh, masih punya gue semua, gue racunin tuh. Jadi dia udah siapin racun. Pulang dia ini diracunin semua. Dua diracunin kan? Jadi dia tiga. Nah gitu. Coba tuh. Ahli dunia saling curiga mencurigai, entah suami sama istri, entah istri sama suami, entah sama anak, entah sama siapa. Jangan-jangan gitu. Itu kalau udah tujuannya dunia. Nah begitu siang mau nasi datang, si belakang kan dia katanya pura-pura yang istri kamar mandi apa dari cari air, gitu ya, dipukul pakai batu sekerasnya, meninggal. Gitu. Gitu ya, kita begitu nih, gitu ya, udah, otakku itu oke, gitu ya, udah, makan, mati, jadi tinggal emas doang, tuh, berapa banyak manusia yang ngumpulin, ujungnya tinggal rumah doang, ya, rumah. Ahli warisnya enggak ada. Rumahnya jadi rumah iblis, rumah genderuwo di dalamnya. Ya. Kenapa tuh sayang ini. Makanya ditinggalin semua. Saya lihat ada artis rumah yang besar, baru meninggal, rumahnya jadi rumah setan ya. Rumah mewah. Si ini yang di luar negeri, si ini udah banyak itu rumah nggak keurus ya. Punya harta di mana, tinggal setelah mati semua konyol, ya. Nabi Isa udah selesai urusan, balik lagi ke situ. Lah ini kenapa emas doang? Orangnya udah pada nih ahli dunia semuanya. Kalau ahli dunia itu begitu, jatuhnya saling curiga, serakah, ya. Akhirnya konyol. Ya, matinya konyol. Kenapa dunia juga membawa amal gak siap, pikirannya fokus sama dunia, bukan kepada Allah. Inilah yang ingin dibersihkan oleh Nabi Ibrahim, diwariskan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah syariat kurban supaya menghilangkan kecintaan. Nanti juga ada lagi, gitu. Gitu ya, ada bakalan miskin kita banyak, sedekah banyak, kasih banyak, ini gak bakalan, gitu. Nah, jadi itu makanya dibersihkan dulu hatinya, raganya, jiwanya sampai bersih, sampai tujuannya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itulah kalimat Ibrahim. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika wa ana awwalul muslimin sallallahu. Jadi itulah kita bersih-bersihin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai kita ini ya. Kalau nggak puasa dalam kondisi-kondisi tertentu maka tadi perbanyak. Takbir apa tadi? Takbir. Ya, takbir mutlak kita baca dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Perbanyak. Sama bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanggal 9, tanggal 8 itu udah mulai malamnya takbir ya kan. Jadi kalau takbir itu jangan di kaset doang gitu. Jangan dengerin kaset. Ini ibunya masak kaset aja takbir. Ya kita kan doang ngomongin kita tuh Allahu Akbar. Ya, subhanallah, alhamdulillah, malam takbirnya takbir. Besoknya sampai selesai tasbih itu sudah takbir. Ya itu Allahu Akbar Allah. Seperti takbir yang pernah diberikan oleh para mereka. Nah, jadi itulah ya ibu. Kita itu dilatih ya, dibiasain sehingga lama-lama kita akal buruk kita dicuci sama tauhid ya. Kemarin sudah dicuci kan ketika Ramadan kita dibikin asik baca Quran, dibikin asik zikir, asik sedekah, asik kan
oh beramal gitu nanti sawah mulai agak turun sedikit ya, naikin lagi tuh, terutama di tanggal ini hari kedua ya, hari kedua. Jadi masih ada kita sisa punya waktu sampai selesai insya Allah. Itu semua cara bagaimana kita mengikuti teladan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, kita berlatih dengan kata-kata. Ya, hati kita dibawa oleh kata-kata baik. Karena hati itu gimana ucapan? Iya, hatinya bagaimana ucapan, ucapan bagaimana hati. Itu dua-duanya saling. Sekarang ini kita ucapin yang enggak dari hati. Ya, gitu. Ya, hatinya kotor, ucapannya kotor. Kenapa ucapannya kotor, hatinya kotor? Jadi saling. Gitu. Keluar. Makanya sering saya sampaikan itu ayat. Ilahi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u. Surah Fatir kalau tidak salah ya. Jadi kepadanya ilahi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah diangkat kalimat-kalimat baik. Kalimat baik dan amal soleh itu selalu terangkat ke atas Allah. Maka kenapa kita harus terus mengucapkan kalimat baik, kalimat baik, kalimat baik. Kalimat terbaik itu kalimat thayyibah. Ya. Semua zikir-zikir, bacaan Al-Quran itu adalah kalimat thayyibah. Itu. Ya. Surah Fatir di bawah itu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal sholih yarfa', kepada Allah diangkat kalimat-kalimat baik beserta amal soleh sampai tinggi. Nah, kenapa tinggi derajat seseorang? Karena dari ucapan baik. Ucapannya zikir, ibu yang tahajudnya kuat, ya, yang dia berkata, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Surat Al-Imran, inna sami'na munadiyan yunadi lil iman. Begitu. Jangan ada hati kotor keluar dasar anak akan diri. Misalnya, gitu ya, keluarlah. Itu motornya, jangan keluar. Istighfar. Ganti dengan istighfar, ganti dengan kalimat. Biarpun ngomong sendiri, biarpun itu sendiri. Pokoknya ini ucap ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'. Kalau kalimat thayyib itu seperti apa? Kalau di dalam surat Al-An'am ya, seperti akar yang hujan ke bawah, terus pohon jadi bagus, terus jadi daun yang rimbun, terus jadi buah yang tidak pernah kering dari. Jadi selalu beri manfaat. Ya, maka masal kalimatan thayyibatan, berbagai masalah kalimatan thayyibatan, kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Allah sudah memperlihatkan kepada kita sebuah misal kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat thayyibah itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang menghujam akarnya ke bawah. Ya. Kalimat thayyibah 100 berapa? 100 biasa. Kalimatan thayyibatan kasajaratin kalimatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Wa darabatu masalah kalimatan khabisatan, ada lagi kalimat buruk yang suka berendam melulu, yang suka buruk sangka terus, yang ngomongnya ini yang ini, itu seperti kasajaratin khabisatin, seperti pohon yang akarnya itu rapuh ya.
gampang terombang-ambing. Kenapa? Kata-katanya tidak teratur. Gitu. Makanya ciri orang munafik itu la yadhkuruna illa qalila, tidak berzikir kecuali hanya sedikit aja. Itu juga malas. Kan ciri orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila. Surat An-Nisa. Kalau tadi surat apa ya? Tadi surat Al-An'am, surat Ibrahim saya lupa tuh yang tasyaddatin qalibatin asluha ya. Saat itu waktu habis sama itu sekilas dulu masalah-masalah itu. Karena apa saya bahas begini ya? Karena besok kan kita lagi momennya. Anissa berapa tadi? Ya apa? Yang barusan Anissa ayat berapa? Bacanya apa ya? Oh, yukhadi'una Allaha innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa 120 sekian 120 sekian. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum juz mau juz 5 kalau salah. Pas akhir juz kalau yang saya bayangin lupa nama ayat. Anissa sampai 128 176 Anissa. Dan terus ada innal munafiqina mulai ayatnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila mudabdabina baina dzalika la ilaha illa ada yang ketemu Innalazina itu 67 kan? Innalazina kapur yang bukan innal munafiqina oh innal munafiqina. Terus penasaran 100 berapa tuh? Kalau nggak salah sih dekat-dekat abis juz gitu. 100? Ya, yukhadi'una Allaha. coba Coba baca yang udah ketemu. Baca. Apa ayat tadi lupa? Anissa Nah, 142. 142 Iya, bisa. Iya. Ayo baca. Silakan yang udah ketemu baca. Iya, 142. 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menerima Allah, tetapi Allah lah yang menutup mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka maksud dia ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jangan sampai ya kita digelari munafik oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu ingin menipu Allah. Gitu. Dengan dia malas ibadah kayak ditipu Allah itu padahal bukan nipu Allah, nipu dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau disuruh mereka tuh sholat tapi malas-malasan sholatnya. Masya Allah, astagfirullah. Sekalinya sholat dia yura'unan nas. Sholatnya. Terus apa lagi? Wala yadhkuruna illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit aja, itu juga terpaksa. Gitu. Ada yang terpaksa karena dikasih musibah baru zikir, ada yang terpaksa karena ada masalah berat baru sholat ya. Udah selesai masalahnya nggak sholat lagi. Udah hajatnya nyampe, nggak ibadah lagi, kurang lagi ibadahnya. Makanya kenapa Allah tuh kasih kepada kita tuh masalah yang tidak, karena biar
segar terus iman kita. Ya. Jadi kan doanya juga kalau ada masalah kan beda. Itu dengan yang datar-datar saja. Gitu. Makanya saat yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia pasti akan keluar kalimat pengakuan kepada Allah. Ya, sering saya sampaikan. Ketika di pesawat kan pasti zikir. Ya. Pasti keluar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Enggak ada yang juga zikir. Langsung kok. Langsung. Otomatis. Saya ngalamin kok. Tuh dengan Bu Amir. Di kakinya udah pesawat udah ini nggak keluar kakinya. Masih ada yang masih segar hatinya begitu. Walaupun dia bukan orang yang nggak beriman sekalipun juga saat itu kan masih berupa yang iya kan spontan disuruh zikir tahajud nggak zikir, disuruh jam segini nggak zikir, disuruh dengan zikir ini nggak keluar juga. Kata Allah lu pengen ngaku gue ada goncangin tuh ngaku gini gitu. Nanti bisa nyebut nama gue gitu kata Allah ya. Allah keluar pengakuannya. Allah ngaku, makan ngaku gitu. Kalau nggak selamat lo di hari lo kerangka yang kedua waktu di tengah laut aku ke darat selamat. Nah itu jadi keadaan manusia itu. Nah itu makanya kenapa? Karena nih hatinya masih banyak nifak ya, masih banyak nifak. Supaya tidak nifak makanya dikasih momen-momen penting. Ada Ramadan ya kan, ada lagi bulan Zulhijjah, besok masih lagi bulan Muharram, terus nanti disegarin lagi itu cara pendidikan gimana kita insya Allah dicas charging terus dengan peristiwa kehidupan, kadang digoncang dengan ujian ya kan. Keluarlah kalimat pengakuan diri kepada Allah. Tadinya nggak sholat, belajarlah sholat. Tadinya nggak bisa zikir, belajar zikir. Tadinya nggak tahajud, bangun tahajud. Belajar dari situ. Ya, nanti Allah angkat, nanti turun lagi, diangkat lagi. Makanya ada namanya apa? Nafsul lawwamah. Ya. Nafsu yang suka menyesal. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Lawwamah. Nafsu kan ada tiga, nafsu apa? Nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, nafsul ammar. Itu kan nafsul Yusuf, nafsul ammar. Kalau Al-Qiyamah tadi nafsul lawwamah. Siapa? Demi jadi kata Allah dan demi la uqsimu bin nafsu yang suka kadang-kadang menyesal. Allah bersumpah dengan jiwa-jiwa yang suka kadang-kadang menyesal. Taubat nanti liar lagi, taubat lagi gitu ya. Tomat. Ya. Tapi kalau yang buat mainan nggak ada, tetap gitu. Tapi itu butuh terus pelatihan, pembiasaan, circle dan semuanya sampai ujung yang dipertaruhkan adalah seperti orang-orang yang menjadi teladan kita, ya. As-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im terlalu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi ada ashabul maimanah, ada ashabul masyamah, ada as-sabiqun. Ya. Golongan as-sabiqun itu yang tadi ya Nabi Ibrahim, Nabi
para nabi, kalau di zaman Nabi Muhammad itu Rasulullah serta para sahabatnya. Kita makhluk generasi akhir zaman, ya Allah. Tangannya begitu luar biasa. Gitu. Jadi harus terus penguatan, nggak boleh berhenti. Ya. Makanya disebutnya satajiduni insya Allah minas sabirin. Engkau mendapati ya Allah kami ini orang yang sabar. Ya. Selama-lamanya insya Allah. Itu insya Allah. Ya. Semua izin Allah. Nah, jadi belum itu nyaman kan? jadi belum ke habis ya. Jadi insya Allah ibu mudah-mudahan kita bisa melewati masa-masa indah di 10 hari termulia tadi ya, paling mulia. Jadi jangan kejebak sama kegiatan yang membuat tanggal itu tidak berharga buat kita. Sayang. Kalau nggak sahur, cari aktivitas. Misalnya kan ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak sahur ya. Kita zikir, baca Quran. Misalnya dalam 10 sampai tanggal 13, 10, 11, 12, 13 ya. 13 bulan Zulhijjah ini misalnya kita 15 juz misalnya gitu ya. Nah, jadi walaupun gak sampai khotam, syukur-syukur khotam, tapi kurang mungkin misalnya ya kejar, ada yang kejar. Saya pernah bikin grup khusus untuk Zulhijjah ini khotam gitu ya. Jadi kalau nggak tertutup itu nanti kita terjebak sama bisa ya. Wah sekarang banyak ya tadi seharian misalnya scroll HP ya, warna lirik kesana kemari nggak jelas gitu ya. Terus apalagi itu kegiatan yang membuat marwah 10 ini terlupakan gitu. Terlupakan. Jadi di bulan baik ini jangan gitu ya. Khususnya nih di awal sampai pertengahan itu insya Allah kita bisa mengikuti. Kita harus bayangin coba yang haji itu bagaimana sesungguh-sungguhnya. Mereka yang sedang berjuang itu mereka tuh udah enak kan, sholatnya bisa ke Masjidil Haram ya kan, minimal ada di tanah suci. Mereka kalau di Madinah dapat 1.000, kalau di Mekah dapat 100.000 ya. Terus mereka juga bagaimana besok perjuangan ibadah haji yang begitu luar biasa. Masa kita nggak mengejar ya. Jadi kita juga harus mengejar sesuatu yang kiranya itu kepada kitanya nanti ada gitu, ada pasti itu ya, dikasih sama Allah. Karena Allah seperti Nabi Ismail Allah ganti dengan Ismail kurban ya. Seperti ketika ridhonya Siti Hajar ditempatkan di tempat yang tandus, akhirnya negerinya jadi negeri yang paling aman. Ya kan? Negerinya jadi negeri yang paling banyak rezekinya. Padahal Nabi Ibrahim itu sempat rada khawatir namanya manusia ya. Makanya doanya kan ada salah satu bentuk kekhawatiran beliau kan, Robbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya sudah berusaha nempatin keluarga saya di tempat yang bagus. Nah ketika Allah balik bicara kalimat tempat yang bagus itu di sini gimana kan gitu ya. Itu wajar. Tapi kemudian diangkat lagi, Robbana liyuqimus shalah. Ya Allah, nah ini semuanya kan karena disuruhnya supaya sholat. Selama sholat itu ada, aman. Ya, insya Allah, ya kan? Karena janji dari Allah,
ista'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah melalui sholat dan sholat. Makanya ini di tanggal-tanggal ini juga sholat kita ya, yang harus lebih diperbaiki lagi. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin tanya Mi, tadi kan di surat Al-Maidah 27 bahwa ada apa Habil dan Qabil putra Nabi Adam ya berkorban. Tapi saya katakan yang saya mau tanya gini, tapi sepertinya itu belum menjadi kewajiban karena kewajiban korban itu muncul pada setelah Ismail yang dan Nabi Ibrahim gitu ya Mia. Karena pada sebelum-sebelumnya udah ada korban juga rupanya. Sudah. Makanya itu kan pada saya tadi seperti saya bilang tadi, justru Qabil ibaratnya sejelek-jelek Qabil tetap kurban. Seliar-liarnya Qabil, dia tetap mematuhi perintah bapaknya dan itu perintah Allah. Gitu. Jadi dia itu gimana sih Qabil sampai bisa ngebunuh adiknya kan? Ya. Maksudnya gini Tapi nih. dia tetap kurban. Ya, maksudnya gini, yang saya tanya adalah kewajiban kurban itu untuk Nabi Adam ya. Tapi kewajiban kurban bagi seluruh umat Muslim dititahnya turunnya pada saat kejadian yang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail gitu. Ya kalau itu ditegaskan lagi kewajibannya, ya kan di surat Al-Kautsar kan ada fasoli, itu perintahnya itu, gitu. Jadi di situ mulai kewajibannya itu. Kan? Inna a'toina artinya sesungguhnya kami sudah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Gitu. Kalau sadar kita diberi nikmat, fasoli, sholat, gitu, sholat, satu sholat, lirah tidak karena roh, karena yang lain, wanhar, dan kurbanlah, gitu. Nah itu terus ditaksis oleh hadis, ya. Jadi syariatnya kan dari perintah itu fasoli lirobika wanhar. Makanya di dalam hadis lain ada mangkana lahu sa'atun, siapa yang pada waktu itu rezekinya cukup leluasa ya, falam yudohi, dan dia enggak mau menyembelih kurban, fala yaquban musollana, kata Rasulullah, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Jadi kalau orang yang ini orang kebenaran gitu, nah, justru itu cara murkanya Rasul gitu, jangan sampai dekat dengan. Kalau udah jauh dari tempat sholat berarti nggak dapat rahmat, kan gitu, nggak dapat kebaikan dari Rasulullah. Namanya abtar. Ya, abtar itu manusia yang paling nggak pantas disebut umat Rasul. Serem ya, serem. Karena kalau abdar itu katanya itu gambarannya itu seperti kuda yang buntutnya itu dipotong. Cantiknya kuda kan karena ada buntutnya. Ya, coba kalau ini ya. Jadi orang tuh cantiknya, bagusnya tuh hilang kalau sudah abtar. Inna sya'ni'aka wal abtar. Sesungguhnya yang menolak terhadap perintah itu, syariat kurban, syariat sholat, maka dia terputus dari rahmat Allah. Jadi itu jawabannya Bunda. Nanti ada lagi hadis-hadis terus, nanti dijabarkan oleh ilmu fikih ya, mengenai segala macam yang berkenaan dengan kurban.
gitu. Satu lagi Mi boleh. Misalkan korban tuh harusnya yang terbaik, yang terbagus ya. Tapi misal pada saat itu dananya tuh nggak cukup untuk beli yang terbaik, apa dikumpulin dulu atau yang seadanya? Sebaiknya ya ini dikumpulin dulu untuk mendapatkan yang terbaik, yang terbagus, baru dia bisa dilaksanakan tahun depan atau tetap dilaksanakan tahun ini dengan semampunya dia. Ya, kalau bisa pada saat itu dia berusaha ya, nanti bisa disebar kemana gitu, nggak harus di satu tempat gitu, ada daerah kemana kayak satu. Bukan, Saya tuh ngumpulin, ada namanya sodakoh kurban. Jadi saya tuh ada yang hanya nitip 100, 200, 50, disatuin tuh dapat 3,5 juta. Terus saya beli gitu kambing apa ini dimasukin ke apa kolektif gitu ya. Namanya ya nama siapa tuh? Namanya Majlis Taklim bisa jadi maksudnya tetap kita laksanakan dengan semampu, misal adanya uangnya cuma 2,5 juta, ya. Sementara yang bagus adalah 4,5 juta. Jadi kita tetap variasi. Tinggal kita cari wilayah mana yang bisa menerima segitu kan? Nah, wilayah mana itu yang bisa menerima segitu. Saya kemarin tuh cuma 3,2 juta ya. Untuk di daerah. Terus ada juga sodakoh kurban ya. Nah itu makanya kenapa dikasihnya 4 hari. Kalau nggak ada di hari ke-10 bisa besok, datangnya di hari ke-11, 12 hari, 13. Enggak, ini waktunya sampai 13. Nah, tapi yang lebih harus kita sikapi ya, itu setahun sebelumnya harus di-manage gitu, karena sifatnya itu tidak bisa saklekkan ada pada waktu itu gitu. Beda dengan ibadah uang yang dikeluarkan di bulan Ramadan yang hanya 50.000 zakat fitrah, ya itu nggak berat ya. Taruhlah di rumah ada 3 orang cuma 150.000 kan gitu. Tapi ini kan 3 juta misalnya 900 atau 4 juta. Nah berarti kalau kita sikapi setahun sebelumnya, kalau sehari misalnya ya, 20.000 aja udah nyampe. nabung ya. Jadi ada satu sikap yang diantisipasi dari sejauh mungkin sehingga tidak main dadakan. Karena kalau dadakan sejumlah itu bersama dengan urusan lainnya itu pasti banyak hal-hal yang tarwiyahnya kelamaan Tar. menimbang mengingat udah langsung nanti dibisikin sama saya kalau main iya. Jadi jangan taswif. Jangan menunda. Taswif menunda. Baru nanti sudah tidak ada benar-benar setia. Dan orang yang taswif itu nanti memang tidak diundang lagi sama Allah. Gitu. Kalau udah nggak diundang lagi sama Allah, ya tidak pernah ada pengen. Pada dasarnya Allah nggak undang lagi. Itu bahaya. Kalau Allah nggak undang lagi, ya, gitu. Bukan nggak ada. Allah nggak undang lagi. Alhamdulillah. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita tahun ini bisa berkurban, diberikan rezekinya, diberikan sehatnya, diberikan kesempatannya, dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan baik ini. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma yassir lana mudahkan urusan kami, lancarkan maksudkan kami, ya Allah. Berikanlah manfaat dari ilmu yang kami dapatkan, ya Allah. Berikanlah senantiasa petunjuk untuk bisa melaksanakan setiap amal soleh dan beri kesempatan untuk bisa melaksanakan. Terima kasih.
subhanaka Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.